Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sebastian Ginas Wirararja dengan NIM 064 dari Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar sistem kontrol dari reflow oven PCB dengan penerapan PID dasarnya. Ini adalah nama kelompok saya. Selanjutnya yaitu pengertian dasar. Nah, sistem kontrol adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur atau mengendalikan sebuah proses agar output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan. Maksudnya itu feedback umpan balik adalah informasi yang dikembalikan dari output ke input untuk dibandingkan dengan nilai acuan. Feedback inilah yang membuat sistem dapat menyesuaikan diri secara otomatis. Nah, PID controller ini adalah hal yang terpenting. PID adalah jenis pengendali yang paling banyak digunakan dalam dunia industri maupun di teknik. Proporsional untuk mengkoreksi kesalahan secara langsung, integral menghilangkan kesalahan jangka panjang, derivatif memprediksi perubahan sehingga sistem tidak berosilasi. Nah, tujuan sistem kontrol, tujuan utama dari sistem kontrol adalah menjaga variabel penting agar stabil sesuai dengan kebutuhan. Contoh, menjaga suhu ruangan agar tak dingin atau hangat, mengatur tekanan dalam sebuah tangki, menjaga kecepatan motor, mengontrol level air. Nah, dengan adanya sistem itu akan lebih efisien, stabil, dan aman. Yaitu komponen utama sistem kontrol, set point, nilai yang diinginkan atau target yang harus dicapai. Contoh suhu ruangan 25 derajat, 35 derajat, 45 derajat, seperti itu. Selanjutnya sensor alat ukur bertugas membaca kondisi nyata dari sistem. Contohnya termokopel untuk mengukur suhu ruangan, atau termometer untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya kontrol pengendali untuk membandingkan set point dengan hasil sensor. Contohnya PID controller, Arduino, PLC, seperti itu. Selanjutnya itu aktuator, bagian yang mengeksekusi perintah controller untuk mengubah kondisi sistem seperti motor kipas, heater, kompresor, ataupun valve. Selanjutnya itu prinsip dasar PID. Proporsional, bekerja dengan mengkoreksi kesalahan saat itu juga. Semakin besar error, semakin besar juga aksi kontrol yang diberikan. Integral untuk mengakumulasi kesalahan dari waktu ke waktu, dari T ke T, sehingga kesalahan kecil yang terus terjadi dapat dihilangkan. Terakhir yaitu derivatif, mengantisipasi perubahan atau tren kesalahan sehingga sistem lebih cepat menstabilkan diri dan tidak berosilasi. Nah, selanjutnya penerapan reflow oven PCB. Reflow oven PCB yaitu perangkat pemanas khusus yang digunakan dalam proses penyolderan komponen elektronik pada papan circuit board menggunakan dengan pasta solder. Yaitu cara kerjanya, PCB sudah diberi solder terlebih dahulu dengan pasta solder, terus ditempelkan di assembly, bukan ditempelkannya, di assembly dengan komponen SMD elektronik atau komponen SMD elektronika untuk dimasukkan ke dalam reflow oven. Nah, dalam oven, PCB melatih profil suhu tertentu, dipanaskan secara bertahap sesuai kurva reflow, preheat, showak, reflow peak, dan terakhir cooling. Nah, selanjutnya itu pasta solder. Yang awalnya berbentuk pasta akan meleleh, menempel lalu mengeras kembali ketika didinginkan, sehingga menghasilkan sambungan solder yang kuat dan permanen. Ini adalah grafik dari reflow oven. Yang pertama itu pre-increasing slope, yaitu dimulai dari ini suhu ruangan, terus naik dengan menempuh waktu 100 lebih, sekitar 110-an second, mencapai 145-140 untuk menuju ke suking temperatur. Nah, suking temperatur ini diantara dari 110 sampai ke 250-an untuk mencapai target 150 lebih. Di sini saya asumsikan 160 atau 155, 160. Itu yaitu soaking temperatur atau soaking zone. Sini akan naik lagi dan mencapai peak
temperatur. Di sini puncak dari suhunya sekitar 220-an atau 210-an. Di sini dari 250 ke 350-an ini zone reflow. Nah, selanjutnya setelah dipanaskan, ini akan mengalami cooling temp untuk mengeraskan dari si solder itu dari 350 menuju ke 400 lebih, sekitar 450-an. Selanjutnya yaitu diagram PID. Di sini ada set point untuk reflow profile generator. Sini set pointnya akan mengakumulasi error dari set point minus proses variabel, akan disampaikan ke PID. PID itu adalah controllernya, terus ke aktuator. Di sini ada SSR dan akan PCB itu untuk sebagai proses variabelnya untuk memanaskan, terus termokopel untuk mengukur sebagai sensor, terus signal filtering ini sebagai transmitter terus menuju ke PID kembali atau ke set point juga bisa. Nah, tujuan sistem control level oven ini yaitu mengikuti profil suhu reflow, menjamin kualitas sambungan solder, efisiensi energi, dan keandalan keamanan proses. Nah, mengikuti profil suhu reflow ini akan otomatis mengikuti grafik reflow oven yang ada di pasaran. Menjamin kualitas sambungan solder. Nah, ini yaitu sambungan solder jika dilakukan secara manual akan beda-beda hasilnya. Nah, ini dalam satu tempat akan menghasilkan satu kualitas yang sama dan baik, efisiensi energi dan keandalan. Nah, di sini jika tanpa PID, reflow oven akan mungkin bisa berlebihan dalam mengonsumsi daya listriknya untuk memanaskan si heater itu. Dan keamanan proses, nah keamanan proses ini akan otomatis sendiri untuk menyelesaikan tugasnya untuk mereflow oven. Jadi itu komponen utamanya: set point, motor target suhu oven, sensor untuk mengukur suhu aktual melalui thermocouple, controller di dalam PID untuk menghitung selisih antara suhu target SP dan suhu aktual dari PV. Kalau memberikan sinyal kendali ke aktuator agar suhu mengikuti kurva reflow. Aktuator yaitu heater yang dikendalikan oleh SSR. Aktuator ini menaikkan suhu oven sesuai instruksi dari PID. Nah, prinsipnya menghasilkan aksi kontrol berdasarkan besar error saat ini proporsional itu fungsinya. Contoh, jika suhu masih jauh di bawah target, heater diberi daya lebih besar. Nah, kelemahannya jika P akan ada error sisa offset. Nah, selanjutnya kita kasih integral mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Nah, jika event sudah mendekati target tapi masih ada selisih kecil, misalnya target 180 derajat, maka P ternyata 175 derajat. Nah, I akan menambah daya lebih sedikit agar selisih menghilang. Selanjutnya menghilangkan error steady state. Selanjutnya derivatif kecepatan perubahan suhu delta error per delta T. Jika suhu naik terlalu cepat menuju target, bagian D mengurangi daya heater agar tidak overshoot, yang akan membuat sistem lebih stabil. Contoh, suhu 180 derajat tapi suhunya 150 derajat. PID memberi sinyal kontrol pada bisa 70%. Nah, untuk mendekati 180 derajat, bagian D mengurangi daya agar tidak overshoot. Nah, jika suhu berhenti di 175, bagian E menambah daya sedikit demi sedikit hingga stabil di 180 derajat. Nah, selisih keakurataannya itu kurang lebih 1-2 derajat Celcius dari target. Nah, komponen terpasang dengan baik akan menghasilkan komponen terpasang dengan baik, solder merata dan tidak ada kerusakan. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu suhu lebih stabil, presisi, mengurangi overshoot dan error, hasil solder lebih konsisten, dan mampu menyesuaikan gangguan. Nah, kekurangan PID battery oven perlu tuning parameter, respon agak lambat, maka derajat sensor lebih kompleks dibandingkan control on off. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.